Pada kali ini kita akan buka-bukaan terkait kondisi ekonomi Indonesia dan juga dunia. Trump ini luar biasa, cowboy capitalism. Jadi dia mereduksi hubungan antar negara menjadi keputusan-keputusan yang dia ambil sendiri. Rupiah dulu waktu kita krisis tahun 98 16.900. Kemarin sudah kelewatan. Lewat udah ya. Kemarin 16.975. BUMN kita ini yang diwadahi semua oleh Danantara ini banyak yang amburadul. Sedemikian amburadul sampai BUMN dulu menjadi singkatan badan usaha milik nenek moyang. Ada yang sudah mengaitkan bahwa ini sebenarnya instrumen untuk pemenangan 2029. Ya, jadi wah, Pak Prabowo investasi untuk pemenangan ini sudah lebih dini dari yang lain-lain. Jangan sampai Indonesia gelap terjadi. Jangan sampai Indonesia gelap. Waduh, kalau gelap terjadi kita anak cucu kita yang anak cucu kita yang menjadi masalah. Untuk membahas masalah ini, masalah ekonomi, dampaknya khususnya kepada Indonesia, bersama Profesor Dr. Hendrawan Supratikno. Prof. Hendrawan ini dari gelar akademisinya sangat lengkap. Ya. Kemudian juga dari sisi regulasi sangat mengerti soal ekonomi. Beliau pernah di DPR RI, di perekonomian, Prof. ya. Komisi 6 dan Komisi 11. Komisi 6 dan Komisi 11. 15 tahun. 15 tahun. Dan juga pernah di DPP PDI Perjuangan di Ketua Bidang Ekonomi. Dan sekarang lebih banyak berkecimpung dalam penelitian dan akademik ya dalam bidang ekonomi. Dan juga sekarang di Megawati Institute, Prof. ya. Baik, Prof. Saya mulai dari pertanyaan ini, Prof. Apa sih dampak dari semua kekisruhan rupiah, saham ke masyarakat umum? Kalau bagi Prof. Hendrawan sendiri bagaimana melihat situasi sekarang ini, Prof? Gitu. Iya, jadi ini kan seperti indeks harga saham gabungan, kemudian kurs valuta. Ini kan semua indikator-indikator dari sehat tidaknya satu ekonomi, satu negara. Indikator sehat tidaknya ekonomi suatu negara. Jadi kalau rupiah misalnya, rupiah kan kita semua sudah tahu karena ini adalah medium of exchange dan instrumen pertukaran, instrumen untuk menabung dan seterusnya. Ya, tentu kalau nilainya terus-menerus merosot, itu kan menunjukkan bahwa masyarakat atau dunia usaha tidak memiliki confidence, tidak memiliki kepercayaan yang tinggi, sehingga sampai terus-menerus merosot. Itu sebabnya Bank Indonesia, lembaga yang diberi tugas untuk menjaga kewibawaan rupiah, kan membuat program cinta rupiah. Ya, jadi artinya kalau ini tidak kita cintai, ya sudah berarti mata uang ini tidak berharga. Terus ini ya. Dan kalau rupiah terus-menerus merosot, berarti inflasi kecenderungannya akan naik. Karena ekonomi antar negara kan sekarang berbeda dengan Mas Guntur, berbeda dengan 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu. Ekonomi sekarang interconnected ya. Interkoneksitasnya begitu tinggi, saling berhubungan, dan ada komponen cukup besar yang disebut imported inflation. Inflasi karena ada komponen-komponen import yang ada dalam produk barang dan jasa yang beredar. Itu sebabnya kalau rupiah melemah, maka komponen itu yang dari luar negeri akan naik dan masyarakat membayar lebih banyak untuk produk barang dan jasa yang mereka konsumsi. Dan kita semua tahu inflasi adalah musuh daya beli masyarakat. Inflasi menggerogoti daya beli masyarakat. Itu sebabnya Presiden Amerika Serikat dulu, Gerald Ford, itu pernah menyebut inflation is the public enemy number one. Musuh publik nomor satu. Karena dia menggerogoti daya beli tanpa kita rasakan. Tetapi begitu kita kesejahteraan kita menurun. Karena tadinya kita bisa mengkonsumsi ABCD misalnya, sekarang hanya ABC misalnya. Dan itu sekarang dampaknya nyata, Prof. Sangat nyata. Daya beli di tengah-tengah masyarakat melemah di tengah-tengah kondisi pelemahan ekonomi nasional, penurunan daya beli ini sangat dirasakan. Dan itu bisa kita lihat kan, dunia usaha menjerit, banyak PHK, ya kan? Ini yang terjadi. Dan karena saya banyak berkecimpung dan karena fakultas saya adalah fakultas yang
terus-menerus berinteraksi dengan dunia usaha. Saya mendapatkan banyak sekali telepon ya. Pak, seorang pebisnis boiler, ketel uap. Biasanya kalau lebaran, itu kan pabrik-pabrik banyak yang beristirahat. Itu sebabnya ketel-ketel uap itu dibersihkan. Ini menurun 50%. Ya, industri rokok yang gampang juga menurun 30%. Ya. Padahal kan biasanya rokok kalau orang seneng atau orang stres, biasanya konsumsi rokoknya seperti bir. Bir kan begitu. Orang stres minum bir, orang seneng juga minum bir. Nah, mengalami kemerosotan. Apalagi yang tekstil, garment, dan seterusnya ini. Mudik juga turun, Prof. Mudik turun. 24% katanya dari meskipun Kementerian Perhubungan mengatakan kalau dilihat dari mobilnya sih enggak turun katanya. Mobil yang lewat tol. Ya. Jadi tapi intinya itu semua merasakan lah. Semua merasakan. Mudah sekali kita lihat kok. Kita pergi ke mall pun kita mudah sekali ya. Mengamati tenan-tenan yang turunnya daya beli masyarakat itu. Terlihat sekali ya. Nah, kemudian juga dampak itu terhadap dunia usaha, misalnya tadi Prof menyebutkan pada PHK ya. Yes. Kita kan membaca berapa berita kan sudah banyak sekali PHK di mana-mana karena itu, Prof ya. Yes. Tidak mampuan karena jadi ini yang kebetulan saya menjadi dalam tanda petik konsultan dari beberapa perusahaan yang sering datang itu. Satu di Purwakarta, perusahaan besar di Subang, satu di Boyolali, besar juga, karyawannya 3.000. Ini tingkat operasionalisasinya sekarang hanya tinggal 50%, bahkan kurang ya. Artinya banyak karyawan yang dirumahkan, ya. Karena apa? Karena gejolak harga yang susah ditebak, ya. Ini kan tingkat ketidakpastian. Yang terjadi dalam perekonomian dunia ini semakin tinggi. Ada yang menyebut radical uncertainty, ketidakpastian radikal. Jadi itu sebabnya mereka tidak tahu, ya. Ini minggu depan berapa harganya, ya. Nanti bulan depan bagaimana kalau import kapas bagaimana, ya. Nah, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, itu kan rupiah udah melewati 17.000 dan juga saya pernah baca juga bahwa indeks harga saham gabungan selama pemerintah yang baru 5 bulan ini terus turun, tidak pernah naik. Prof sendiri melihatnya ini dampak yang akan sangat kuat tuh kepada sektor apa nih, Prof? Kalau ini terus-menerus terjadi, Prof. Jadi bahan bakar terbentuknya harga itu adalah informasi. Jadi yang menggerakkan harga naik turun itu kan informasi. Nah, kalau trennya mengalami penurunan berarti ada informasi-informasi yang tidak baik. Sehingga informasi itu ditercerminkan, direfleksikan pada harga-harga. Nah, dengan indeks harga saham yang turun, ya, itu berarti dunia usaha ya mengalami penurunan, ya. Investasi dianggap mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi dengan tadi indeks harga saham pernah 7.800. Sekarang tinggal 6.250. Rupiah dulu waktu kita krisis tahun 98 16.900. Kemarin sudah kelewatan. Lewat udah ya. Kemarin 16.975. Tapi kemudian tiba-tiba ada penundaan ya tarif yang dilakukan oleh Trump secara sepihak. Unilateral secara sepihak. Jadi ini Trump ini luar biasa. Cowboy capitalism. Kapitalisme koboi. Jadi sama dengan di Prancis dulu, negara adalah saya. Ini mungkin Trump juga begitu. Ya, let's start semua. Jadi negara adalah saya. Jadi dia mereduksi hubungan antar negara menjadi keputusan-keputusan yang dia ambil sendiri. Nah, kemarin rupiah sedikit menguat, tentu Bank Indonesia juga sudah berjanji untuk standby menjaga supaya volatilitas rupiah ini bisa dikendalikan. Tetapi kalau soal rupiah melemah kan sejak merdeka, bukan hal yang baru kan. Jadi memang kalau rupiah menguat secara konsisten justru kita akan heran. Melemah terus. Kalau dulu pelemahannya melalui devaluasi, ya jadi secara periodik zaman Pak Harto. Ya. Kalau sekarang pelemahannya sesuai dengan kekuatan supply and demand di pasar valuta. Nah, kalau indeks harga saham gabungan turun karena kan sebenarnya kita sudah tahu 25% dari perusahaan yang go public. Jadi perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal kita kan maaf saja
itu zombie, mayat hidup. Artinya perusahaan ini kualitasnya buruk lah. Itu sebabnya pelaku pasar modal secara kasar selalu mendiskon. Kalau indeks harga saham misalnya 6.000 dengan perhitungkan tadi 25% zombie, ya berarti 4.500 ya. Prof, APBN defisit, penerimaan pajak berkurang. Kemudian pemerintah melakukan apa yang disebut dengan efisiensi. Kemudian melakukan terobosan yang disebut dengan adanya Danantara. Bagi Prof. Hendrawan bagaimana melihat hal itu, Prof? Jadi ada mixed feeling, ya. Di satu pihak secara normatif, secara paradigmatik, Pak Prabowo itu memiliki kedekatan dengan amanat atau pesan konstitusi. Coba kalau kita baca dengan baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, imaji atau ideal sistem ekonomi seperti apa itu kan disuarakan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Ya. Bahkan maaf saja, beliau sering mengutip Trisakti Bung Karno. Iya, betul. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Bahkan pada sarasian ekonomi yang terakhir, ya, untuk merespon kebijakan Trump, dia kembali menekankan bahwa ekonomi kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, dan dia berusaha mengoperasionalisasikan imaji gagasan ideal itu dalam misalnya Danantara contohnya. Danantara ini kan sebenarnya visi negara integralistik dalam dunia usaha. Jadi rakyat mempercayakan sebagai pemegang saham, mempercayakan kepada presiden, ya. Kemudian presiden membentuk dua organ pelaksana Danantara dan organ pengawas. Ini persis kalau kita menjadi pemilik di perseroan terbatas, pemegang saham membentuk direksi, kemudian dewan komisaris. Jadi ini integralistik, ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah dari kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini yang secara normatif dan paradigmatik bagus, arahnya tepat, itu kebijakannya menjadi impulsif, ya, penuh improvisasi karena tidak direncanakan dengan matang. Contoh makan bergizi gratis. Jujur saja kalau kita lihat, kan banyak penduduk kita yang sebenarnya makan bergizinya sudah bergizi. Sudah bergizi karena orang tuanya pendapatannya, daya belinya juga bagus. Ya. Tetapi kita setuju masih cukup banyak yang tidak mampu. Nah, mestinya ini dilakukan segmentasi. Oh, segmentasi mereka yang belum mampu jadi bergizi, lebih itu. Tidak semuanya disediakan gratis. Betul, itu lebih tepat sasaran. Sehingga ini kan MBG diduga akuntabilitasnya ya agak rendah. Karena pokoknya yang penting cakupannya, targetnya, penerima manfaatnya misalnya 80 sekian juta misalnya. Padahal kalau dilakukan segmentasi yang bagus, misalnya desil 9 dan desil 10, jadi kelompok miskin dan rentan miskin, ya, kalau mau diperlonggar sedikit desil 7 dengan 8 lah, ya, jadi 7, 8, 9, 10, itu penghematan yang dilakukan. Ya mungkin karena itu juga ada banyak keluhan dari siswa yang tidak menyukai makanan MBG, mungkin karena dia di rumahnya sudah makan sesuai standar gizi itu, Prof. Ya pasti. Ketika di sekolah kemudian komplain kan, itu kan. Ibu-ibunya kan lebih tahu makanan apa yang lebih cocok untuk anaknya, yang disukai oleh anaknya. Jadi dengan alasan juga penghematan harusnya terlebih segmented ya, mana yang harus diberikan makan bergizi gratis itu. Nah, kalau kembali ke konsep Danantara tadi, Prof, kan secara gagasan normatif bagus. Nah, cuma kita kan melihat banyak kritik, misalnya pemilihan orang di situ, kemudian masih ada yang rangkap jabatan, kemudian ada yang bilang ya ternyata juga nggak ada dampaknya, rupiah tetap menurun, saham tetap turun, padahal sudah ada Danantara. Nah, menurut Prof sendiri apa persoalan di situ, Prof? Gitu. Iya, jadi begini, visi yang besar ya, visi yang arahnya tepat, tetapi kalau operasionalisasi ya, institusionalisasinya tidak tepat, ini kan menimbulkan tanda tanya publik. Ya, ada yang sudah mengaitkan bahwa ini sebenarnya instrumen untuk pemenangan
2029. Ya jadi wah Pak Prabowo investasi untuk pemenangan ini sudah lebih dini dari yang lain-lain ya. Tetapi begini, yang menjadi masalah kan BUMN kita ini yang diwadai semua oleh Danantara ini banyak yang maaf kinerjanya kan amburadul. Sedemikian amburadul sampai BUMN dulu menjadi singkatan badan usaha milik nenek moyang. Terus ketika Kementerian Keuangan membuat satu departemen atau satu dirjen diketuai oleh Nasruddin Sumintapura, BUMN disingkat badan usaha milik Nasruddin itu. Jadi memang berat ini BUMN ya. BUMN kan kalau kita jujur itu salah satu lahan korupsi terbesar ya yang terjadi di Indonesia itu di BUMN. Sapi perah juga di situ. Sapi perah ya. Itu sebabnya kalau kami di DPR misalnya membahas PMN, penyertaan modal negara, ini kami sudah sadar. Waduh. Memang keputusan formalnya oke, ketok, oke. Tapi bisik-bisik atau pembicaraan informal yang terjadi, aduh ini kita bocor lagi, kita bobol lagi, ya. Tapi kalau tidak dilakukan akan menimbulkan dampak kerugian lebih besar. Sehingga PMN ini kan maaf saja, ya, yang sampai kita buat singkatan-singkatan kan, merpati pesawat terbang itu, maskapai, yang akhirnya ya sampai kita sebut merayap sampai mati. Ya, jadi karena memang kita sudah sadar, ya, wah ini kita menambah lagi, ya. Tapi Menteri Keuangan selalu mengatakan bahwa ya ini harus dilakukan. Ya. Terus saya mengatakan begini Bu Sri Mulyani, kalau kita mau membenahi BUMN, kita harus punya peta jalan, roadmap yang jelas, masing-masing BUMN ini mau diapain, gitu loh. Terus kemudian kalau butuhnya memang untuk pembenahan itu 10 triliun, ya kita beri, kita suntik 10 triliun. Jangan satu diicirit-icirit. Sehingga too little, too late. Sudah kecil, terlambat lagi. Ya, jadi akhirnya ya persis dijadikan bancaan. Ini, nah, tidak produktif benar ya. persis. Nah, sekarang Danantara membawai bagian banyak yang seperti itu. Meskipun kita harus akui Pak Erick Thohir melakukan holdingisasi ya, disederhanakan. Kemudian beberapa yang kinerjanya memang terus-terusan konsisten memburuk, di weeding out, dikeluarkan. Tapi kan tetap ada itu, ya. Kalau yang dibawanya yang namanya blue chips, yang bagus-bagus ya. Istilahnya almarhum Pak Domo dulu, nenek gua juga bisa gitu loh. Ya kan? Bang itu ya. Bang ini bagaimana? Ya, dana pihak ketiga dari masyarakat kita beri kompensasi atau imbalan 4%, misalnya kalau deposito 5%, tabungan malah di bawah 2%. Terus dia beli SBN 7%. Ya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi Mas. You duduk manis ya, tiap tahun dapat tantiem, bonus dan seterusnya. Selisihnya 3%. Untung 3% itu sudah net. Enak sekali. BUMN yang blue chip termasuk bank-bank ini malah banyak ada yang kritik itu, termasuk juga dari mantan pemenangannya Pak Prabowo itu. Siapa itu yang bicara soal bahaya ketika dia dimasukkan dalam suatu badan Ferry Latuhihin. Itu dia di Erasmus. Kalau saya kan di Vrije Universiteit. Sama-sama Belanda. Dia Rotterdam, saya Amsterdam. Kalau Prof sendiri mengomentari itu gimana Prof? Ketika bahayanya itu. Jadi memang karena kan ada resiko ya. Aset perbankan itu kan besar sekali, tetapi kan sekian 80% dana pihak ketiga, DPK. Nah, berarti ini kan perbankan itu bisnis betul-betul kepercayaan. Kepercayaan ya. Ya. Karena kalau tidak diras ya habis kan. Karena uang itu bukan uangnya dia, uang masyarakat yang dipercayakan kepada dia. Nah, kalau ini terjadi ya memang berbahaya sekali. Dikhawatirkan ketika Danantara tidak bisa menerima kepercayaan dari publik, malah dianggap negatif, akan dianggap ngeri. Itu yang berbahaya, itu maksud dari itu. Dari Ferry Latuhihin. Ya. Dulu dia dosen dengan saya juga di Institut Bisnis Indonesia. Jadi begini, Danantara ini menghadapi tantangan terbesar adalah bagaimana dia
ya menjaga logika ya investasi dan operasi badan usaha milik negara secara sehat ya. Jadi jangan dia against market logic, logika pasar. Ini berbahaya. Itu sebabnya itu yang, dan sebenarnya kalau dilihat orang-orangnya ya ada Mulyaman Hadad, ada Pandu Syahrir ya. Mulyaman Hadad kan salah satu ekonom Indonesia yang sekarang paling santer berbicara tentang ESG, Environment, Social, and Governance. Jadi sekarang kan ESG itu menjadi dalam tanda petik primadona. Karena perusahaan-perusahaan investasi global tidak mau masuk kalau perusahaan yang tempat dia beli saham itu tidak menerapkan protokol ESG itu secara lingkungan acceptable, secara sosial bagus ya, kemudian governance-nya akuntabel. Kalau Prof sendiri melihat dan antara ke depan gimana? Apa optimis? Kalau nggak, apa alasannya? Kalau nggak optimis, apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah itu, Prof? Jadi sebelum kita punya Danantara kan kita sudah punya melalui Undang-Undang Cipta Kerja namanya Lembaga Pengelola Investasi, LPI. LPI ya yang betul-betul dikendalikan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ya. Itu pinter dia. BUMN Karya, Wijaya Karya, Wasita Karya dan seterusnya punya nggak ruas-ruas tol yang menguntungkan? Yang menguntungkan diambilin, dibeli. Ya kan? Nah, ini sih oke aja, tapi itu kan bukan sesuatu yang luar biasa, lihai-lihai amat. Iya. Tidak dibutuhkan karena lulusan. Jelas menguntungkan. Iya, benar kan? Kalau kita pergi ke satu pasar begitu, mana lapak-lapak yang menguntungkan, yang bagus, kita beli itu. Nggak perlu seorang lulusan Harvard University, Yale. Ya. Benar, ya. Nah ini dilakukan oleh LPI, Lembaga Pengelola Investasi. Nah sekarang dengan munculnya Danantara, LPI akan dilebur. Ini skenarionya seperti itu. Nah sekarang tinggal Danantara apa? Melakukan hal yang sama nggak? Kalau melakukan hal yang sama, berarti ya tidak dibutuhkan keahlian. Pandu Syahrir ya. Mungkin mahasiswa S1, S2 saya bisa ya. Nah, tetap kecuali kalau nanti kita akan lihat terobosan karena ada pesan dari presiden katanya you harus investasi ya di hilirisasi. Yang dijagokan dan nikel. Supaya proyeknya Pak Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan tidak terbengkalai. Tidak terbengkalai. Artinya sudah satu diamankan lah ya. Sehingga baik Pak Jokowi maupun Pak Luhut Binsar Panjaitan tidak meninggalkan dalam tanda petik hambalang baru ya. Jadi oke. Tapi yang berisiko juga, Bro. Kayak itu, Bro. Berisiko tetap. Berisiko. Tapi kalau kita lihat perang dagang ini Amerika Serikat dengan Tiongkok itu salah satu penyebabnya adalah perebutan critical minerals, mineral yang begitu penting untuk masa depan dunia. Maka kalau Danantara investasi di bidang itu mestinya ya, secara ekonomis ya sangat tepat. Hanya memang secara politis apakah nanti ya menjadi sasaran tembak Amerika lagi atau tidak? Ini harus betul-betul diperhitungkan lah geopolitiknya. Terus kita harus memetakan kepentingan negara yang sedang berebut menjadi polisi dunia. Ini kan sebenarnya seperti krisis sekarang kan Amerika Serikat tidak mau posisinya sebagai kekuatan hegemonik yang terbesar di dunia diganggu oleh orang lain. Dan itu sudah dimulai sejak beberapa dekade yang lalu ketika Nixon secara sepihak tahun 1971 memutus kaitan dolar dengan harga emas. Itu kan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mau didikte ya mata uangnya oleh kekuatan negara lain. Nah sekarang hal yang sama. Jadi mereka ingin tetap menjadi raja yang tidak tergoyahkan. Prof tadi menyinggung soal perang dagang antara Amerika dengan China. Nah ini yang sekarang ingin saya tanyakan ini. Gimana posisi kita nih? Ekspor ke Amerika besar dan juga hubungan dengan China juga sangat besar. Nah, ini ada dua pilihan nih, ikut Amerika atau ikut China, atau apa yang perlu harus kita sikapi. Jangan sampai kata pepatah dua gajah bertarung,
pelanduk mati di tengah-tengah ini. Iya. Kita bukan pelanduk, tapi intinya ini pertarungan dua raksasa di dunia sekarang itu imbasnya pasti akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Bagi Indonesia kan sudah ikut yang namanya BRICS ya. Akhirnya juga ada dampaknya juga suasana saat ini, Prof itu. Betul. Jadi kalau dilihat dari kedekatan, Ya. tentu Tiongkok lebih secara ekonomis ya. Ya. Karena ekspor kita ke Tiongkok jauh lebih besar Lebih dibanding besar ke Amerika Serikat. Terus Tiongkok ini is coming up ya. Jadi menjadi kekuatan yang luar biasa. Hanya memang gini, dari segi politik kita harus mengakui ya paling tidak secara teknologi ya kekuatan Amerika ini sudah bertahan. Coba kalau Amerika kita anggap muncul menjadi kekuatan dunia sejak kita sederhanakan lah sejak Perang Dunia Kedua aja. Ini sudah 8 dekade ya. Kalau kita baca buku Ray Dalio yang bagaimana pemetaan kekuatan-kekuatan mega raksasa ya, pertahanan seterusnya, Amerika masih kuat ya. 1940-an, 80 tahun sampai sekarang. 80 tahun dan 8 dekade. hanya sekarang Amerika Serikat merusak institusi yang mereka dibangun sendiri untuk membuat mereka tetap mempertahankan hegemoni kan. WTO sebelumnya tadi Nixon ya tahun 71. Jadi dan Indonesia ini khas ya. Sekarang kan strateginya middle of the road. Gimana tuh, Prof? Di tengah jalan. Ya, middle of the road artinya ya hanya mesti ada yang sudah menyindir di medsos itu. Ini seperti orang ditawarin yang satu warungnya jual gulai, yang satu jual sate. Nah, Indonesia bingung. Dia mau ke kanan cari sate, tiba-tiba sebelum sampai ke gerai satenya, aduh, kok gua kepingin gulai. Dia mau ke gulai, aduh, gua pengen sate. Asap satenya enak sekali. Akhirnya ketika dia memutuskan, saya memutuskan mau gulai, ternyata sudah habis. Jadi ini menjadi masalah tersendiri, tapi saya harap agilitas ya, agility, kelincahan Pak Prabowo di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini baiklah. Saya lihat dia BRICS ya ini kan sebenarnya untuk skoci pengaman, ya. Kemudian kunjungan pertama pasca huru-hara tarif ini ke Turki, ya kan? Turki. Berarti Pak Prabowo ingin Indonesia masuk dalam jejaring produksi yang menjadi keunggulan Turki. Turki kan sekarang mempunyai teknologi persenjataan yang bagus, dan Turki perusahaan logistiknya salah satu yang terbaik di dunia. Ya itu sebabnya kalau kita lihat Istanbul itu menjadi salah satu hub penerbangan yang luar biasa ya di dunia ini. Nah, apakah ini yang Pak Prabowo lakukan betul-betul paling tidak memitigasi, menavigasi ya arah Indonesia ke depan? Kita harapkan demikian. Dan kita lihat Erdogan kan juga lumayan independen sikapnya kepada Amerika, Uni Eropa. Jadi nampaknya negara Arab, nampaknya seperti itu. Tetapi sekali lagi sebenarnya karena ekspor kita kan mengapa misalnya transaksi perdagangan kita selalu surplus? Kan karena sebagian besar masih yang kita jual barang mentah. Ya, kelapa sawit, batu bara, ya, tembaga. Nah, kecuali nanti kalau hilirisasi itu agak mengganggu kepentingan kekuatan raksasa dunia, itu kita akan diganggu, Mas. Itu pasti itu. Kita akan diganggu. Itu sebabnya pesan yang terbaik kalau dalam kondisi krisis seperti ini kan hope for the best. Kita harapkan yang terbaik, but be prepared for the worst. Kita siap-siap untuk yang terburuk. Nah, ini sebelum kita mengakhiri nih, Prof. Kita lihat tanda-tanda kan masih belum ada perbaikan lah, kita lihat ya. Harga saham termasuk juga rupiah. Nah, kan ini juga ada prediksi ini kalau lama-lama dibiarkan bisa terjadi krisis 98. Tapi tentu saja kita tidak menginginkan terulangnya lagi krisis itu. Nah, kalau Prof sendiri gimana melihatnya, Prof? Kondisi seperti ini, Prof. Untuk menjadi krisis ke tahun 98 ya, probability-nya dalam perhitungan saya antara 30-40% saja. 30-40%, Prof. Karena kalau 98 itu kan betul-betul ya
perbankan kita reckless lending. Meminjamkannya sudah ugal-ugalan lah, reckless, tidak hati-hati, tidak ada prudentiality, ya. Jadi kalau sekarang indikator makronya kan bagus, capital adequacy ratio perbankan di atas 20%, bagus, non-performing loan (NPL) masih di bawah 5%, ada cadangan penurunan nilai, ya, artinya dari segi ekosistem. Baik regulasi maupun indikator-indikator untuk jaminan dan seterusnya lebih bagus lah. Ya. Tetapi kalau sekali lagi kalau aspek-aspek perpajakan misalnya tidak bisa dibenahi secara serius, ya. Kasus skandal Cortex belum selesai sampai sekarang. Jadi tapi intinya mudah-mudahan ya pintu-pintu masuk terjadinya krisis itu bisa diatasi atau dicegah. Ya. Apa Prof yang perlu dilakukan APBN, oleh pemerintah? salah satunya. Yang dilakukan oleh pemerintah apa Prof untuk mencegah jangan sampai terus memburuk ini Prof? Yang dilakukan oleh pemerintah. APBN harus tetap dijaga sehat. Kemudian PHK massal. Jangan sampai terjadi itu. Sebabnya kemarin waktu Pak Prabowo bilang bebaskan. Sekarang waduh. Bebaskan maksudnya? Kemarin kan waktu di Sarjana Ekonomi dia bilang kuota impor itu maksudnya atau apa? Yang maksudnya impor bebas. Kuota impor dibuka itu. Itu bahaya juga Prof. Iya. Terus tingkat kandungan dalam negeri TKDN itu loh. Hilangkan. Itu pertimbangan teknis hilangkan. Arahnya oke, secara selektif. Sebab kalau bebas sama sekali ya produk lokal Tiongkok itu maaf saja mungkin hanya 40% dari harga biaya kita loh. Oh, kalau mereka masuk pabrik di sini, saya bertemu dengan beberapa ya? pengusaha Chinese. Beberapa bimbingan saya sekarang salah satu bimbingan S3 adalah pengusaha dari Tiongkok. Dia mengatakan, Pak, kami sekarang melakukan lokalisasi dengan cara apa? Packaging kardus dari produk-produk elektronik yang saya impor dibuat di Indonesia. Jadi dia buat semacam upaya untuk pengepakan, packaging, TKDN itu pabrik yang sederhana, TKDN. Terus kemudian sekarang saya komponen yang tidak penting sudah saya buat di Indonesia, Pak. Terus saya tanya, kalau you buatnya di Tiongkok dengan Indonesia, jauh lebih murah di Tiongkok, Pak. Jadi padahal dengan TKDN itu membuka lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Terus saya tanya, kalau begitu logikanya bagaimana? Logikanya saya kan kalau buatnya di Tiongkok, saya harus membayar biaya transport ke Indonesia. Nah ini kira-kira biaya transport ini saya ganti dengan membuat aktivitas di dalam negeri ini. Sehingga offsetting. Ya Prof, kita tidak menginginkan ya kondisi ekonomi ini terus memburuk dan kita tidak mau lagi mengulangi seperti krisis 98 ya, karena Indonesia itu akan jatuh ya Pak, seperti zaman itu. Semoga perbincangan kali ini Prof bisa memberikan insight lah kepada masyarakat, dan juga kita juga ingin pemerintah benar-benar ya bekerja dan benar-benar mengamankan ya harapan masyarakat bahwa kita harus terus bangkit, kita harus sejahtera. Terima kasih Prof. Jangan sampai Indonesia gelap terjadi. Jangan sampai Indonesia gelap. Waduh, kalau gelap terjadi anak cucu kita yang anak cucu kita yang menjadi masalah. Terima kasih Prof. Hendrawan. Terima kasih. Ya, demikian perbincangan kami dengan Prof. Hendrawan Supratikno, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.